Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang review jurnal kami yaitu kemasan plastik pengaruhnya terhadap produk pangan. Kami mereview 2 jurnal. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hawanda Ayu dengan NPM 101. Yang kedua ada Samuel Julian, NPM 102. Yang ketiga ada Nurul Izah, NPM 103. Yang keempat ada Nikomang Ayu dengan NPM 104. Yang kelima ada Rizky Iman dengan NPM 105. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Al-Fatih Aulia dengan NPM 106. Next. Jurnal pertama yaitu berjudul Understanding the Effect of Plastic Food Packaging Materials on Food Flavor, a Critical Review. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pendahuluan jurnal pertama yaitu ada berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas pangan. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, kemasan pangan merupakan salah satu faktor yang paling dominan. Hal ini dikarenakan kemasan pangan dapat menjamin kualitas rasa dengan melindungi pangan dari berbagai pengaruh seperti debu, bau, cahaya, kelembapan udara, dan mikroorganisme. Hilangnya rasa merupakan manifestasi kerusakan makanan yang tidak dapat dikembalikan lagi, dan bahan kemasan memegang peranan penting dalam hilangnya rasa. Akan tetapi, jenis kemasan plastik makanan yang beredar di pasaran beragam, dan senyawa bau dari bahan-bahan ini juga berbeda karena perbedaan besar dalam komposisi dan sifat bahan-bahan tersebut. Pada umumnya, bau terutama berasal dari senyawa volatil yang ditemukan dalam bahan kemasan makanan dan plastik. Secara umum, senyawa volatil dalam makanan memiliki efek positif pada persepsi, tetapi penggunaan bahan plastik yang tidak tepat dalam kemasan makanan dapat berdampak pada rasa makanan. Selanjutnya ada klasifikasi bahan pengemas makanan, plastik, dan senyawa aktif bau yang relevan. Untuk jenis-jenis bahan pengemas makanan berbahan plastik itu terdapat beberapa tipe seperti yang pertama ada LDPE, Low Density Polyethylene itu biasa digunakan untuk beverage cartons, bags, films. Kalau HDPE, High Density Polyethylene itu biasa digunakan untuk bag, pouches, wrap. LLDPE, Linear Low Density Polyethylene biasa digunakan untuk self-sealing bag, film, sama bread bag. Untuk PS, polystyrene biasa digunakan untuk hard packaging, plastic utensil and toys, stick cases. Untuk PP, untuk tipe selanjutnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada senyawa pemicu bau dalam bahan pengemas makanan. Nah, senyawa volatil dalam pengemas plastik dapat menghasilkan bau khas yang dapat bercampur dengan aroma makanan dan akan menghasilkan bau tidak sedap. Senyawa ini termasuk alkohol, aldehida, keton, ester asam organik, hidrokarbon aromatik, alkena, alkana, tiazol, senyawa yang mengandung sulfur, eter, dan senyawa heterosiklik, nitrogen. Nah, senyawa tersebut dapat berada dalam plastik seperti pada slide ini. Untuk selanjutnya ada sumber senyawa pemicu bau pada bahan pengemas makanan. Itu ada 3. Yang pertama ada aditif plastik, suhu pengoperasian, dan radiasi. Yang pertama, bahan aditif plastik. Aditif plastik memiliki banyak fungsi yang berbeda seperti dapat meningkatkan sifat fisik dan kimia dari bahan kemasan dan dapat terdegradasi menjadi senyawa lain. Beberapa senyawa aditif plastik seperti DEHP dapat terurai menjadi senyawa bau seperti fenol, 2-etilheksana 1-ol, heksanol, dan heksana lain dapat mempengaruhi perilaku senyawa bau aktif dalam bahan kemasan. Senyawa aditif plastik seperti 2,6-dimetilfenol atau antioksidan sintetis umum juga mudah menguap dalam bahan kemasan. Namun, hal ini memiliki efek positif karena dapat mencegah pembentukan senyawa bau yang tidak menyenangkan dengan menghambat oksidasi polimer melalui kombinasi dengan peroksida untuk membentuk produk inert.
Selanjutnya untuk suhu pengoperasian. Suhu memiliki dampak pada pelepasan senyawa volatil dari bahan plastik. Bahan plastik melepaskan senyawa volatil yang signifikan pada kondisi suhu tinggi dibandingkan dengan kondisi pembekuan. Contohnya itu pada plastik PP, PE, dan PET jika dipanaskan dengan microwave akan membentuk senyawa volatil seperti alkana, alkena, dan aromatik. Contoh lainnya, berkontaknya bahan kemasan plastik dengan minuman atau makanan panas akan menyebabkan pada bau akan meresap pada makanan dan akan mempengaruhi rasa dari makanan. Selanjutnya ada iradiasi. Bahan kemasan yang terpapar radiasi seperti sinar elektron, sinar X, radiasi ultraviolet, dan sinar gamma dalam waktu dan dosis tertentu dapat menghasilkan senyawa baru. Contohnya, perlakuan paparan sinar UV pada kemasan plastik selama 30 hari akan menghasilkan senyawa volatil baru seperti asam asetat, alkohol bensil, dan asam benzoat. Contoh lainnya, film PE yang dipaparkan radiasi 15 kg per jam melepaskan senyawa bau tak sedap dan senyawa volatil radioaktif seperti 3 ditet butil benzena, 26 ditet butil 1, 4 benzoquinone, dan 4 butil fenol. Selanjutnya ada pengaruh kemasan plastik terhadap sifat flavor makanan. Jadi next. Yang pertama itu ada faktor sifat penghalang bahan pengemas. Jadi bahan pengemas itu harus berperan sebagai penghalang pangan dari faktor lingkungan eksternal seperti oksigen, ada kelembapan relatif, cahaya, suhu penyimpanan, dan juga bau. Yang faktor tersebut dapat mempengaruhi karakteristik makanan, di mana bahan pengemas ini penting untuk memiliki sifat penghalang yang baik agar dapat mengurangi laju oksidasi dalam makanan, memperpanjang umur simpan, dan juga mempertahankan kualitas rasa dari pangan yang dikemas tersebut. Bisa dilihat buah raspberry ketika dikemas dengan plastik PP, senyawa volatil yang ada di plastik itu mudah teroksidasi, sedangkan kalau disimpan dengan plastik AILLDPE, itu senyawa volatilnya tidak mudah oksidasi, sehingga memang jenis kemasan itu sangat berpengaruh terhadap proses oksidasi dan juga perubahan kualitas dari panganan. Bisa di next. Yang kedua, ada faktor sifat absorpsi bahan pengemas terhadap rasa makanan. Jadi kualitas flavor dari produk itu dipengaruhi oleh adanya absorpsi fisik, kimia, dan juga kompetitif dari bahan pengemas. Di mana bahan pengemas dengan luas permukaan yang besar itu memiliki kapasitas absorpsi yang lebih besar untuk senyawa volatil, sedangkan kemasan dengan pori yang besar itu juga mendukung difusi zat volatil dari kemasan ke makanan. Selanjutnya, bahan pengemas memiliki penyerapan selektif terhadap rasa makanan lewat absorpsi kompetitif. Ini dipengaruhi oleh ada polaritas titik didih dan juga molekul senyawa volatil. Kemudian kapasitas penyerapan bahan kemasan itu bergantung pada panjang rantai karbon senyawa volatil di kemasan tersebut. Dimana semakin panjang rantai senyawanya, akan semakin mudah dilakukannya penyerapan senyawa ke bahan makanan. Jadi next. Selanjutnya ada faktor sifat migran pada senyawa volatil bahan pengemas. Jadi sifat migran atau perpindahan bahan pengemas ke makanan itu dipengaruhi oleh sifat kimia senyawa, konsentrasi, kondisi penyimpanan, berat molekul senyawa, kelarutan, polaritas senyawa, suhu, dan juga matris dari makanan yang disimpan. Di mana laju migrasi itu tinggi ketika zat dari pengemas itu memiliki sifat kelarutan dan juga polaritas yang sama dengan bahan pangan lewat interaksi matriks pangan. Laju migrasi itu lebih tinggi, menyebabkan terbentuknya bau pada produk yang dikemas. Kemudian untuk pengaruh suhu, semakin meningkat suhu maka akan mendorong laju migrasi semakin tinggi ke produk pangan dan akan berdampak negatif ke pangan yang disimpan. Kemudian laju migrasi senyawa volatil pada makanan kering itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Bisa di next. Bisa di next. Selanjutnya ada solusi untuk mengurangi dampak bahan kemasan terhadap rasa makanan. Bisa di next.
Yang pertama ada meningkatkan kapasitas penghalang bahan pengemas. Jadi tadi disebutkan kalau sifat penghalang dari bahan pengemas itu sangat penting sehingga penting untuk meningkatkan kemampuan kapasitas penghalang bahan kemas yang digunakan untuk mempertahankan rasa dari makanan tersebut. Kemudian ada mengembangkan bahan kemasan yang ramah terhadap rasa produk. Jadi eh, diperlukan pengembangan kemasan untuk mengurangi adanya migran atau kontaminasi dari bahan pengemas itu ke makanan yang seharusnya dilindungi, malah dengan adanya sifat yang tidak ramah terhadap rasa malah mengurangi kualitas dari bahan pangan yang disimpan. Bisa dilanjut. Kemudian ketiga ada pemilihan bahan kemasan untuk aplikasi makanan. Bisa dilihat kalau bahan kemasan itu pemilihannya harus tepat berdasarkan karakteristik makanan. Dan juga dilihat dari sifat kemasan itu sendiri, dilihat dari sifat penghalang, kemudian apakah dia bisa cukup untuk menahan bahan pangan dari sifat mekanis seperti cahaya, bau, uap air, dan juga panas dari area sekitar pangan. Kemudian harus disesuaikan dengan produk yang dikemas. Seperti kalau yang makanan cepat saji diharapkan itu kemasannya tahan panas dan juga bau. Kemudian yang selanjutnya ada memperbaiki teknik irasional. Jadi teknik radiasi pada bahan pangan dan juga bahan kemasan juga harus diperhatikan terlebih lagi untuk pemilihan dosis sehingga aman dan juga tetap menjaga keamanan dan kualitas rasa produk. Bisa di next. Untuk kesimpulan, kualitas rasa makanan merupakan salah satu kriteria terpenting dalam menentukan penerimaan konsumen. Untuk memahami pengaruh kemasan makanan plastik terhadap rasa makanan, senyawa volatil keton dan aldehida merupakan sumber utama bau kemasan plastik, yang utamanya berasal dari zat aditif, induksi suhu tinggi, dan iradiasi. Aspek yang lebih penting adalah mengevaluasi dampak bahan kemasan terhadap kualitas rasa makanan, penetrasi, penyerapan, dan migrasi zat penyedap antara kemasan dan makanan merupakan 3 faktor utama yang menyebabkan penurunan kualitas rasa makanan. Baik, skenario kedua yaitu review artikel polypropylene plastic packaging again the shelf life of fish cracker. Bisa di next. Pendahuluan. Memperpanjang masa simpan produk olahan perikanan dapat dilakukan dengan pengemasan yang tepat. Dengan membatasi masuknya oksigen dan udara yang mengandung banyak polutan, pengemasan dapat mempertahankan dan mencegah degradasi pangan. Pengemasan juga dapat melindungi produk dari kerusakan dan penyemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Umur simpan merupakan kondisi penyimpanan bahan pangan yang mengacu pada lamanya waktu dibutuhkan untuk terjadinya penurunan mutu pada tingkat tertentu. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan mutu produk pangan adalah perubahan kadar air pada produk tersebut. Berikut adalah pengaruh pengemasan dan kelembapan. Next. Oke, di sini adalah kemasan plastik polipropilen, yaitu polipropilen adalah polimer termoplastik yang banyak digunakan dalam berbagai produk, termasuk kemasan makanan. PP memiliki kekuatan tarik yang tinggi, tahan bocor, dan memiliki permeabilitas rendah terhadap uap air dan gas, sehingga cocok untuk kemasan produk kering seperti kerupuk. Ukuran kemasan yang lebih besar dapat memperpanjang umur simpan produk dengan memperlambat laju uap air yang masuk ke dalam kemasan. Next. Untuk kandungan kelembapan, kandungan air dalam makanan sangat mempengaruhi kualitas produk, terutama kerupuk. Oleh karena itu, penting untuk memilih kemasan dengan permeabilitas rendah terhadap uap air agar kerupuk itu tetap renyah. Kemasan PP dapat mengurangi kontak antara produk dan oksigen, serta memiliki permeabilitas rendah terhadap uap air yang membantu menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan produk. Kelembapan relatif atau RH di lingkungan menyimpan juga pengaruh semakin tinggi RH dan semakin tipis plastik, semakin pendek umur simpan produk. Next. Selanjutnya ada estimasi masa simpan kerupuk ikan. Next. Masa simpan kerupuk ikan itu dipengaruhi oleh kelembapan kritis dan kemasan. Kerupuk ikan yang dikemas dengan plastik
polipropilen atau PP transparan dapat bertahan hingga 231 hari pada kelembapan relatif penyimpanan sebesar 65%. Yang kedua ada pengaruh permeabilitas uap air kemasan sangat signifikan, yaitu kerupuk ikan yang dikemas menggunakan plastik PP transparan memiliki masa simpan hingga 231 hari karena permeabilitas uap air dari plastik tersebut sebesar 0,0114 gram per meter kuadrat hari mmHg. Next. Pengaruh pengemasan dan RH pada masa simpan kemplang. Kemplang yang diproses dengan microwave dan dikemas dalam plastik PP memiliki masa simpan 32 hari. Sedangkan kemplang goreng dalam kemasan yang sama hanya bertahan 31 hari. Jadi di sini itu bedanya proses masaknya antara microwave dan digoreng. Yaitu faktor-faktor ini tuh dipengaruhi oleh nilai K, yaitu laju perubahan kadar air dan kadar air awal. Next. Ya, kedua ada pengaruh ketebalan plastik pada masa simpan kemplang. Pada kondisi RH yang lebih rendah atau dalam toples penyimpanan, plastik dengan ketebalan 0,3 mm dapat mempertahankan masa simpan hingga 185 hari. Sedangkan dengan ketebalan 0,5 mm dan 0,7 mm, masa simpannya lebih dari 365 hari. Sehingga semakin tebal plastiknya itu semakin lama tahannya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tebal plastik, semakin rendah tingkat penetrasi uap air yang dapat memperpanjang masa simpan produk. Next. Kesimpulan, pengemasan dapat memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas bahan dalam jangka waktu lebih lama. Plastik polipropilen memiliki sifat yang mampu mengurangi kontak antara produk pangan dengan O2, serta memiliki permeabilitas rendah terhadap uap air dan oksigen. Polietilen memiliki keunggulan seperti fleksibilitas tahan terhadap kelembapan, gas, dan bau, serta dapat digunakan di berbagai kondisi penyimpanan. RH yang tinggi meningkatkan laju penyerapan uap air ke dalam produk, percepat penurunan kualitas produk seperti kehilangan kerenyahan. Sebagai tebal plastik kemasan, semakin lama masa simpan produk karena rendahnya permeabilitas terhadap uap air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.